aku. Maafkan aku. Tidak. Maafkan aku. Tidak. Maafkan aku, Tidak, Pragya. Sures. Kenapa kau meminta maaf, Sures? Ini adalah salahku. Semua ini salahku. Aku membuat keinginan pada bintang jatuh. Aku lupa bahwa aku sudah hancur. Bagaimana orang akan mencintaiku? Pragya. Aku seharusnya menyesal. Mohon beri aku kesempatan lagi. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Pragya, semua orang... Semua orang sedang mencarimu, karena itu ibu kesini. Tapi kalau kalian mau bicara, bicara saja. Tidak usah terburu-buru. Baiklah. Pragya. तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना. Kakak, Sures membawakan mawar merah untukku. Dia pikir kau sedang sendirian di dapur, jadi dia melamarmu secara rahasia dan tidak ada yang tahu. Tapi aku di sini, jadi dia memberikan mawarnya untukku. अब सभी उन ख्वाबों को Ini untuk siapa? खुद ही तोड़ दे, वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना. Memangnya aku ini jelek apa? Tidak, tidak juga. Kau tidak begitu buruk. Maksudku, kau terlihat cantik. Kalau diperhatikan, matamu itu sangat indah dan kau juga punya senyum yang bisa menggetarkan. Oh tidak, aku rasa aku berlebihan. Senyummu itu bukanlah menggetarkan, tapi sangat indah. Tidak begitu bagus. Ya, lumayanlah. Berhenti di sini. Kakak, aku kembali. Kita akan membahas segala sesuatunya nanti saja ya, jangan sekarang. Soalnya aku ingin ajukan pertanyaan penting untuk tunanganmu. Dan aku ingin jawabannya sekarang, oke? Begini Sures, katakan, apa menurutmu aku ini cantik?
Ayo Sures, katakan yang jujur. Aku harus tahu jawabannya. Apa kau menyukaiku? Tapi kau orang yang jujur kan? Karenanya aku bertanya padamu. Jangan bohong. Katakan yang sejujurnya. Apa menurutmu aku punya senyum yang menggetarkan? Aku ingin tahu jawabannya karena ini sangat penting untukku. Ayo, Sures, katakan padaku, bisakah seorang pria memandangi foto setiap malam? Bisakah seseorang menuliskan puisi atau surat cinta untukku? Ayo jawab. Bisakah seorang pria melihat ke dalam mataku? Hah? Aduh, kenapa kau melihat kakakku? Sudah lihat aku. Menurutmu bisakah kau tenggelam di dalam mataku? Katakan padaku. Ayo katakan. Iya, Bulbul. Benarkah? Aku cinta padamu, Sures. Sures, kau tidak tahu ya betapa bahagianya aku mengetahui bahwa menurutmu aku ini cantik. Maksudku, aku sangat cantik. Aku tahu kau adalah tunangan kakakku, tapi aku bisa menggodamu sebagai adik ipar, kan? Ya, kakak. Ada apa, sayangku? Salam nenek. Semoga Tuhan memberkatimu dari mana saja Kami pergi kalian. untuk mencari uang, Nek. Jangan melihat begitu. Aku kerja keras, Nek. Aku pergi untuk peresmian. Aku lelah. Hei, Burap. Sepertinya kita membutuhkan seseorang untuk mengawal nenek sekarang. Semua pencuri pasti tahu kalau dia adalah wanita tua yang kaya raya. Iya benar. Dan aku semakin tua. Jadi aku tidak bisa menjaga kalian atau uang kalian. Kalian bisa menyewa orang lain untuk ini. Dia wanita tua. Hei, Nenek, jangan berlebihan. Nenek tahu Abi kan? Dia hanya bisa mendapatkan uang, tapi dia tidak bisa mengatur kekayaannya. Iya, dia benar. Saat ini merupakan usia untuk fokus pada pekerjaannya. Jika dia bekerja keras, dia akan mendapatkan banyak uang. Nah, Paman dan aku telah memutuskan. Mulai sekarang, Akas yang akan mengelola kekayaanmu. Kau kan sudah menyekolahkan Akas. Abi, Akas sekarang sudah sarjana. Kau tahu, dia mendapatkan nilai terbaik di sekolah manajemennya. Seharusnya itu bisa digunakan. Benar. Bukankah ibu sudah semakin tua? Dia sudah tidak bisa diharapkan lagi. Bukan begitu, aku tidak bermaksud apa-apa. Yang ingin aku katakan, nenek sudah sangat tua. Biarkan kami yang akan menjaganya. Akas, Ya, Abi. kau bisa mengelola keuanganku? Oh, tentu saja, Abi. Kenapa kau bertanya? Kau akan menikah juga, kan? Benar? Yes! Kalian tahu, dia akan menikah dengan putri konglomerat. Wow! Uang yang banyak, perhiasan, liburannya ke Roma. Roma! Dan kau juga akan melakukan bisnis, ya kan? Tidak. Aku tidak mau. Aku bisa berikan kesempatan. Aku bisa mencobanya. Bagaimana kalau kau tidak mengelola keuanganku? Hah? Bagaimana kalau aku biarkan kau menghabiskan uangku? Apa? Semua uang yang kupunya, Benarkah? Ide yang bagus, Kak. Ide yang bagus, Kak. Aku menyayangi kakak. Akas belum bisa mengelola bisnis sekarang. Jadi biarkan dia menikmati hidupnya. Ya, itu benar, Kak. Karena aku sudah menemukan seseorang yang bisa mengelola uangku. Orang itu lebih penting bagiku daripada keluargaku. Dan dia sekarang ada di sampingmu, Bi. Dia adalah temanku Purap. Bibi, aku sangat mencintai kalian semua. Dan aku pasti akan memberikan sebanyak uang yang kalian butuhkan. Tapi, menurutku bukan waktu yang tepat untuk memberikan tanggung jawab yang cukup besar kepada Akas sekarang. Akas, Ya, Kak. itu untukmu. Hah? Serius? Tentu. Oh, ya Tuhan. Nenek. Oh, terima kasih, Nek. Tuhan memberkatimu. Sudah selesai kan? Sekarang ayo kita pergi. Kita harus siapkan pakaian pertunanganmu. Lagi pula, kau akan bulan madu kan? Hah? Ayo, Kakak, aku menyayangimu. Hmm. Aku menyayangimu. ayo. Bibi, Iya. ini adalah satu set perhiasan untuk Pragya. Mana sini tunjukkan pada ibu. Ini barangnya. Mana? Siapa yang menyimpan perhiasan ini? Ibu,
Ibu tidak bisa membiarkan Pragya memakainya. Pergi dan simpan kembali dalam lemari ibu. Ini membawa sial. Hei Matvi, ambil saja perhiasannya dan perlihatkan pada Sarla. Sarla, lihatlah ini. Wah, indah sekali ya. Ibu, aku pergi dulu. Kau sudah bawa makananmu, Nak? Iya, Bu. Kenapa pergi sendirian? Suras sebentar lagi datang, biar dia yang mengantar. Itu dia. Salam. Iya. Salam, Nak. Oh ya Pragya, apa kau sudah memutuskan apa yang akan kau pakai besok? Besok ada apa? Loh, apa yang kau pikirkan? Apa kau lupa? Besok acara henna untuk Rachna. Ratsna, hari ini hanya memikirkan satu hal, yaitu Sures. Itu bagus. Kalau mengatur acara henna untuk Pragya, mereka juga bisa menikah pada hari yang sama. Benar, tapi kita belum bisa menemukan hari baik sesuai dengan kelahiran mereka. Atau kita bisa saja menikahkan mereka pada hari yang sama. Lihat, dia menatapku begitu. Kalau kita tidak segera menikahkan mereka, dia bisa kawin lari dengan Pragya. Maaf, kami harus segera berangkat. Nanti kami terlambat. Ya sudah sana. Pragya, dengarkan aku dulu. Pegang pinggangnya, jangan skuternya. Kalian kan sudah bertunangan. Jadi untuk apa malu-malu? Biar kelihatan lebih romantis. Ya ampun. Apapun katamu, aku tidak akan mengelola keuangan. Jadi kau tidak mau bantu aku? Tolong, dengar Abi. Aku tidak akan membantu masalah ini. Kau tidak akan pernah melepaskan aku, Purap. Dan aku tahu itu dari pertama kali kita bertemu. Yes! Kelereng ini milik kami, jadi jangan macam-macam. Satu dari mereka. Berikan kelerengnya pada kami atau kami akan memukulmu. Coba saja. Ayo kalau berani. Ini kelerengku. Berikan padaku. Ambil. Ini punyaku. Biarkan dia membawa kelerengnya, atau aku akan memukulmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Tunggu. Kenapa menyelamatkan aku? Kau mau kelerengku? Tidak, mereka salah. Kamu menang pertandingan ini sendiri, jadi aku membantumu. Kita berteman. Saat itu aku kehilangan semua teman-temanku karena kau. Apa yang kau lakukan? Kau berebutan kelereng dengan saudaramu sendiri. Mereka keluarga aku, Purap. Mereka berhak atas segala yang kau dapatkan. Tapi sekarang apa kau memperhatikan keluargamu sendiri? Tidak sama sekali. Dengar, lupakan saja, Purap. Kau bertemu dengan dua jenis manusia. Kau merawat beberapa dari mereka, sementara yang lainnya merawatmu. Aku menjaga keluargaku dan kau satu-satunya orang yang menjagaku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Aku tidak pernah berharap padamu untuk mengatakan sesuatu yang mengharukan ini. Ini bukan bicara keharuan, aku menjadi pintar. Kau menjagaku dengan sangat baik, jadi aku membalasnya untukmu. Jangan tinggalkan aku sendirian, mengerti? Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Maaf. Tunggu, Sures. Kenapa kau melakukan ini pada dirimu? Ini bukan kesalahanku, tapi orang Sures, bersepeda setiap itu... orang berhak untuk memilih orang yang dicintainya. Ini bukanlah kesalahanmu kalau kau memang tidak mencintaiku. Jadi tolong jangan punya rasa bersalah. Kau adalah sahabat terbaik dan akan selalu seperti itu. Aku tidak ingin kalau sampai ada sesuatu yang bisa mempengaruhi persahabatan kita. Aku tidak lupa kalau kau selalu mendukungku. Kalau kau mencintai Bulbul, aku akan mendukungmu dalam hal ini. Aku akan membicarakannya tentang dirimu. Pragya, aku mohon jangan katakan apapun padanya. Aku benar-benar bodoh kalau berpikir dia menyukaiku. Dan aku juga tahu bahwa dia tidak pernah bisa untuk mencintai diriku. Setelah menyadari kebenarannya, dia bahkan mungkin tidak akan mau menatap diriku. Benar, aku bertarung dengan orang setiap hari mengajukan tuntutan hukum, tapi aku mengerti sedikit tentang emosi. Masalah besar dimulai karena satu kesalahanku. Aku tidak mau ada kesulitan lagi. Kita pergi sekarang.
Selamat, Selamat ya, Pak. Selamat, Nyonya. Selamat Nyonya. Aku selalu Selamat, tahu Pak. kalau mereka punya hubungan, tapi mereka tidak pernah menerimanya. Dan sekarang Mereka bertunangan secara tertutup. Hai. Astaga, lihat siapa ini. Pragya dan Suresh. Pragya. Selamat ya. Selamat ya atas Selamat ya pertunanganmu. Pragya. Selamat ya. selamat ya Suresh. Kenapa kau tidak mengundangku ke pertunanganmu? Pragya. Pragya, selamat. Ya sudah. Aku selalu tahu bahwa mereka saling mencintai. Aku bisa melihatnya. Ya, aku melihatnya. Aku harus bilang, kau terus saja membuat alasan kalian bersahabat dan sekarang kau bertunangan. Pragya, kau ini kan orang yang pemalu. Aku jadi bingung. Ternyata kau bisa jatuh cinta juga ya. Ayolah Iya, Pragya, pada kami ceritakan. bagaimana Suresh melamarmu? iya, Apa iya. dia mengirimkan surat pengaduan resmi? Ayo ceritakan pada kami. Bisa jadi. Ayo jangan diam saja, ceritakan. Katakan Pragya, apa yang Sebentar terjadi? ya. Suresh, mereka pasti membicarakan yang mereka tahu. Ini bukan kesalahan mereka. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan yang besar? Sudahlah Suresh, tidak apa-apa. Kalau kau memang tidak mencintaiku, aku tidak masalah dengan hal itu. Tapi kalau kau masih merasa bersalah seperti ini, maka aku tidak bisa menerimanya, Suresh. Aku tidak mau. Pragya, kau wanita yang baik. Aku sudah menyakitimu. Aku telah menyakiti semua orang. Dan ketika mereka menyadari kebenarannya, Semuanya akan baik-baik saja, Suresh. semuanya sudah baik. Aku yang merusak segalanya. Apa yang telah kulakukan? Bagaimana perasaan mereka jika aku katakan yang sebenarnya? Ibu, Bibi Sarla, Nenek, Bulbul. Biasanya saat aku sedang gelisah, aku akan datang ke toko buku ini untuk menurunkan stresku. Tapi hari ini, aku tidak mau mencari penyelesaian masalahku di sini. Saat ini hari pernikahanku sudah ditetapkan. Tapi bagaimana kami bisa menunda pernikahannya? Apa kau serius? Tidak, tidak bisa Purap. Tidak teman, tidak. Tidak bisa. Astaga, Purap, apa yang kau lakukan di sana? Kau mau aku menjual lagu-lagu romantis lama yang sama lagi? Apa tidak bisa orang melakukan sesuatu yang lebih baik? Kenapa mereka membuang-buang waktu dalam cinta? Lihat aku. Aku tidak punya waktu untuk cinta. Cinta hanyalah sebuah cap. Kau tahu apa masalahnya? Salah memilih. Mereka beli apapun yang mereka bisa. Hah? Kemudian mereka berpikir itu merupakan prestasi seumur hidup. Tapi itu hanyalah hiburan, teman. Kau bisa menemukan apa yang disebut cinta tepat di luar jendela. Seperti orang yang mendengarkan lagu romantis dan membuatnya gila. Terutama lagu Happy Love. Happy Love. Hah, mereka merasa kehidupan cinta mereka penuh dengan kebahagiaan. Apa kau tahu teman? Cinta adalah emosi yang paling konyol menurutku dan hanya buang-buang waktu. Seperti yang mereka katakan, jatuh cinta. Kemudian kalian pacaran, makan tuh cinta. Ya sudah lupakan. Ya sudah lupakan. Apa kau datang ke acara? Tidak bisa datang. Pegawai baruku sedang pergi, ada urusan keluarga katanya. Jadi dengan terpaksa, semua pekerjaanku aku sendiri yang menyelesaikannya. Oke, selesaikan dulu pekerjaanmu.
selesai acara kau temui aku ya. Oke, semua yang terbaik untukmu. Kalian luar biasa. Kalian semua gadis yang cantik. Kalian mengagumiku. Kalian meletakkan posterku di kamarmu. Kau mendengarkan laguku, ya kan? Kau juga membeli CD laguku. Kalian semua tahu karena laguku sangat spesial. Karena aku sangat percaya dengan cinta. Menurutku cinta itu adalah emosi yang paling konyol dan membuang waktu saja. Aku merasa cinta adalah hal yang paling utama untukku. Cinta membuat dunia berputar. Kalau tidak ada cinta, tidak akan bahagia. Kau bisa menemukan apa yang disebut cinta tepat di luar jendela. Dan aku yakin seseorang dimanapun sudah ditakdirkan untuk kalian semua. Cinta untuk kalian dan cinta untukku. Siapa yang menjadi putri untukku? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Orang bilang kau harus jatuh cinta. Kemudian mereka pacaran dan makan itu cinta. Tapi aku bilang, kau harus membangkitkan cinta. Dia berbohong. Siapa itu? Siapa yang bilang itu? Dia yang bilang